Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Frizati, Prodi Pendidikan Luar Biasa, kelas A2 dengan NIM 211F10024. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Pendidikan Anak, Disabilitas, Lamban Belajar, dan Kesulitan Belajar. Saya akan meresum film Tare Zameen Par dari India. Di film ini menceritakan tentang jatuh bangun hidup seorang anak yang bernama Ihsan. Anak berusia 8 tahun yang memiliki hambatan kesulitan belajar. Di usianya saat itu, Ihsan belum bisa menghafal angka maupun huruf dengan benar. Kemampuan akademisnya di sekolah sangat tertinggal dibandingkan dengan teman-teman sebayanya dan juga kakak kandungnya. Film ini menarik untuk disaksikan karena mengandung banyak pesan moral. Seluruh aktornya sangat menjiwai peran, sehingga dapat membuat penontonnya hanyut dalam cerita. Sosok Ihsan memiliki karakter sebagai anak yang sulit mengikuti pembelajaran di kelas, namun selalu ceria, ekspresif, dan suka berimajinasi. Yohan, kakak Ihsan, memiliki karakter pintar, penurut, dan kalem. Ayahnya memiliki sifat sangat tegas dan kaku. Berbeda dengan sang ayah, sosok sang ibu berkarakter lemah lembut dan pengertian. Pak Nihmu, guru Ihsan, digambarkan sebagai sosok yang peka, sabar, dan berjiwa sosial. Ihsan juga memiliki kesulitan membaca dan menulis. Ia kesulitan mengenal huruf. Misalnya sulit membedakan antara huruf D dengan B atau huruf P. Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Misalnya top dengan pot atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Karena kekurangan Ihsan tersebut, ia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR, sehingga para guru pun sering menghukumnya. Meski begitu, Ihsan memiliki suatu kelebihan, yaitu melukis. Masalah mulai muncul ketika keluarga Ihsan yang tidak menyadari bahwa Ihsan adalah anak dengan berkebutuhan khusus. Keluarganya, terutama sang ayah, selalu menuntut Ihsan untuk terus belajar dan meraih nilai tinggi. Ayahnya juga kerap membandingkan Ihsan dengan kakaknya yang sangat pintar secara akademis. Berdasarkan beberapa pertimbangan, ayahnya memasukkan Ihsan ke sekolah asrama biasa. Sang ayah enggan memasukkan Ihsan ke sekolah luar biasa karena ia menolak untuk percaya bahwa anaknya memiliki keterbatasan. Hal tersebut berdampak negatif pada kondisi psikologis Ihsan. Di film ini menceritakan tentang bagaimana Ram menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya mengalami disleksia. Setelah menemui orang tua Ihsan, Ram kemudian memohon kepada kepala sekolah agar Ihsan diberikan kemudahan dan tidak dikeluarkan, di mana ia nantinya yang akan membantu Ihsan agar dapat membaca dan juga menulis. Pak Nikum,
Salah satu guru di sekolah ingin mengembalikan sifat Ihsan yang ceria dan kreatif. Ia selalu memberi dukungan dengan mengatakan bahwa Ihsan pasti akan menjadi orang hebat dan sukses. Dengan seizin kepala sekolah, Pak Niku mendampingi Ihsan belajar membaca dan menulis dengan sabar dan intensif. Seiring berjalannya waktu, Ihsan tidak pernah lagi mendapat nilai merah di sekolah. Hal ini membuat keluarga dan orang-orang yang mengenal Ihsan sangat bangga terhadapnya. Tak berhenti berusaha untuk membantu. Pak Nikum juga memiliki ide untuk mengadakan lomba melukis di sekolah. Melalui perlombaan itu, jadi seluruh hadirin tercengang melihat hasil karya Ihsan yang sangat luar biasa. Tak ada satupun yang menyangka bahwa Ihsan memiliki talenta melukis. Pasti ada di balik kekurangan anak tersebut, pasti ada kelebihannya masing-masing. Jadi yang harus dilakukan oleh orang tua jika tahu bahwa anak kita mempunyai berkebutuhan khusus, seharusnya kita fokus dan menyekolahkan anak kita ke sekolah luar biasa, tidak ke sekolah yang reguler pada umumnya, karena akan berdampak buruk bagi sang anak. Karena nanti penanganannya itu juga berbeda dengan sekolah luar biasa. Namun sebenarnya seseorang yang mengalami disleksia memiliki kemampuan inteligensi yang tinggi. Jika tidak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak akan terus terjerat dalam ketidaktahuan dalam membaca dan menulis. Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia, sehingga melejitkan semangat Ihsan dalam belajar. Dengan waktu, kesabaran dan perawatan Ram berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan Ihsan. Dia membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang. Ia mampu mengajak anak didiknya itu memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang menyenangkan. Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak didik kita ataupun anak kita, kita harus penuh dengan kesabaran dan kita tidak boleh terlalu memaksakan atau menuntut anak itu harus bisa. Tapi kita tunggu sampai dia itu berproses dan berkembang sampai dia bisa. Jadi kita tidak boleh terlalu memaksakan kehendak anak. Di dalam film ini kita juga dapat belajar beberapa faktor-faktor yang memengaruhi proses dan hasil belajar pada seseorang. Yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga, merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan. Jadi faktor keluarga itu memberikan landasan dasar bagi proses belajar. Faktor fisik dan sosial, psikologis yang ada di dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan belajar anak, termasuk faktor fisik dalam lingkungan keluarga, diantaranya yaitu keadaan rumah, ruang tempat belajar, suasana di dalam rumah, dan suasana di sekitar rumah. Jadi kondisi sosial psikologis dalam keluarga menyangkut keutuhan keluarga. Hubungan antara anggota keluarga, suasana lingkungan keluarga yang bermacam-macam turut menentukan proses belajar yang dialami dan dicapai oleh anak. Jadi lingkungan sekolah juga memegang peran penting bagi perkembangan belajar
para siswanya. Lingkungan sosial di sekolah menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru, dan staf sekolah yang lainnya. Peran orang tua sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak. Peran guru pun tak kalah pentingnya sebagai orang tua kedua bagi anak. Setiap anak pastilah berbeda antara satu dengan yang lainnya, bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing, mempunyai kecerdasan tersendiri yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang lain. Dari film ini, betapa penting arti sebuah pengertian orang tua sebagai pendidik di kalangan keluarga dan bagi guru sebagai pendidik di sekolah. Mereka memiliki kemampuan, bakat, dan impian yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada dalam diri mereka sendiri. Sebagai orang tua, hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada di dalam diri mereka, bukan dengan paksaan, ambisi dari orang tua, dan sangat penting bagi orang tua untuk memperhatikan kondisi anaknya, memahami keinginannya, dan memberi kasih sayang serta kelembutan sikap kepada anak, dan bersikap pola asuh demokratif dan otoritatif. Kebanyakan orang tua terlalu memaksa anak untuk menuruti keinginan mereka sendiri. Para orang tua memaksa untuk begini, untuk begitu, sementara sang anak punya dunia dan impiannya sendiri. Harus tanyakan kepada anak, kamu suka apa? Kamu mau jadi apa? Kita harus mengerti apa yang diinginkan anak. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh menuntut anak harus menjadi apa yang kita inginkan, tapi kita harus mendukung anak agar mereka bisa meraih kesuksesannya sendiri. Sebagai orang tua, kita tidak boleh terlalu memaksakan anak. Nanti anak itu akan patah dan tidak mengenali dunianya sendiri. Jadi dia tidak akan mengenali dan mampu memikirkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi sebagai orang tua kita tidak boleh terlalu menuntut anak harus menjadi apa yang kita mau. Dan di film ini sangat baik pesan yang disampaikan. Jadi sebagai orang tua yang baik, kita harus mengetahui dan mendukung apa yang diinginkan anak tersebut. Jadi kita tidak boleh terlalu menekan anak harus menjadi apa yang kita mau. Seperti contohnya, di mana saat Ihsan akan dikatakan tidak naik kelas. Ayahnya memindahkan ke sekolah asrama di tengah semester. Namun Ihsan menolak, tapi ayahnya memaksa, dan itu membuat Ihsan begitu patah semangat dan hilang kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Ihsan menjadi sosok pendiam, dan parahnya pada saat itu Ihsan tidak mau melukis lagi. Tapi untungnya Ihsan kembali bersemangat karena dukungan dari Pak gurunya juga dan lingkungan di sekitarnya. Anak-anak ingin kebebasan, baik itu dalam belajar atau menentukan mimpi. Seperti yang ditunjukkan oleh tokoh Ihsan. Dia ingin bebas mengekspresikan diri, tapi ayahnya mengekang. Ihsan punya bakat melukis, tapi seolah tak pernah dipedulikan orang tuanya. Ayahnya hanya ingin ia nomor 1 dalam segala hal seperti Yohan, abangnya. Padahal setiap anak itu punya bakat, dan bakat itu yang membuat ia bersemangat. Perpaduan antara alur, tokoh, suasana, latar,
Dinamika konflik yang tersaji dalam film ini membuat para penontonnya hanyut terbawa suasana. Selain itu, film ini mengedukasi masyarakat agar memiliki sikap peduli satu sama lain, peka dan berwawasan luas terhadap segala keterbatasan dan kelebihan seseorang. Selain itu, film ini juga menghimbau para orang tua agar senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan anak dan mendukung anak bagaimanapun kondisinya. Ada juga amanat untuk para pendidik, yakni hendaknya selalu mendidik siswanya dengan tulus dan sabar sesuai dengan keistimewaannya masing-masing. Jadi pesan dan moral dari film ini, setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Jadi kita sebagai orang tua harus mendukung dan selalu mensupport anak untuk mencapai tujuannya selagi itu tujuannya baik. Dan kita tidak boleh terlalu memaksakan anak harus menjadi apa yang kita mau. Biarkan anak menentukan dunianya sendiri, menentukan cita-citanya, dan kita harus perlu kesabaran dan ketelatenan untuk membimbing anak kita masing-masing. Selain menyerukan berbagai pesan moral, film ini juga memberikan pengetahuan bagi para penontonnya tentang ciri-ciri anak dengan disleksia, salah satu tipe kesulitan belajar. Film ini juga memberikan pengetahuan mengenai metode pembelajaran khusus bagi anak dengan disleksia seperti Ihsan. Sebagai penutup, film edukatif ini sangat layak ditonton bagi semua kalangan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.